Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Indo Portal. Adapun pembahasan kita kali ini adalah tentang sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang kepada Nabi adalah seorang perempuan wanita tunasusila, yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa seorang wanita tunasusila pun diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa dan perbuatannya. Sahabatku, pendengar setia Indo Portal dimanapun berada, suatu ketika itu datanglah seorang perempuan, seorang yang pekerjaannya adalah tunasusila. Di zaman Rasul kepada Nabi, beliau hendak mengadukan sebuah perbuatannya tersebut di masa lalu. Dan ini adalah sebuah kisah yang memberikan kepada kita pelajaran yang sangat penting dan urgen, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang tempat mengadunya para umat manusia di zaman Rasulullah SAW. Dan ini adalah termasuk pelajaran besar bagi kita, bahwa sebuah aib dari seseorang, baik aib orang lain ataupun aib diri kita sendiri, tidak boleh dibukakan terhadap orang lain. Bahwa seorang wanita yang berbuat zina datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia itu adalah seorang wanita yang sudah hamil, dan datang kepada Nabi karena ia merasa sangat banyak beban kepada Allah, sudah tahu dirinya sudah melakukan dosa besar, maka ia ingin dihukum oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia datang mengaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasul, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya adalah seorang perempuan yang sudah melakukan perbuatan dosa besar. Saya berbuat zina, bahkan hari ini saya sedang dalam keadaan hamil." Sahabatku yang dirahmati Allah dimanapun berada, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ucapan seorang wanita tersebut langsung berpaling dari hadapan wanita tersebut. Dan dia di kali kedua, seorang perempuan itu datang lagi ke depan wajahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan lagi nasibnya, karena ia masih dalam merasa terbebani dengan perbuatan tersebut. Kemudian menceritakan lagi kedua kalinya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa tanggapan Nabi? Nabi pun masih berpaling dari hadapan wanita seorang tunasusila tersebut. Kemudian ketiga kalinya diulangi lagi, datang lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban yang didapatkan seorang wanita? Nabi berpaling lagi dan tidak mau mendengar apa yang diocehkan seorang perempuan tersebut. Kenapa? Kalau memang kamu lakukan perbuatan dosa besar, perbuatan dosa kamu itu sudah cukup kamu sajalah yang tahu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah ceritakan kepada orang lain, tidak usah tidak usah ungkapkan kepada orang lain. Karena ketika kamu adalah merasa benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan mengampuni dosamu, dan tidak usah umbar lagi kepada orang lain, tidak usah ceritakan kepada orang lain. Ya, kemudian setelah kali ketiga ia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini ia mendapatkan tanggapan Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi lantas tidak langsung menghukum wanita tunasusila tersebut, tapi Nabi menyuruh untuk melahirkanlah dulu anaknya, kemudian susui dulu. Bahkan setelah lahirlah anak, dan kemudian wanita tunasusila tersebut masih merasa dihantui oleh kesalahan dan perbuatan yang dosa besar, ia kembali lagi datang kepada Nabi agar ia dihukum sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam, yaitu dirajam, dilempar batu sampai mati.
Sahabatku pendengar setia Indo Portal, wanita ini dieksekusilah dan dilemparlah batu oleh para sahabat. Lalu adalah suatu kejadian di mana seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid terkena oleh bercak darah wanita tunasusila ini. Setelah dilempar, terkenalah bajunya darah, pakaiannya terkena darah. Lalu ia merasa kotor dengan wanita tersebut, merasa marah karena seorang perempuan yang kotor darahnya kena di bajunya, sementara ia adalah orang yang bersih dan suci. Lalu Rasulullah SAW apakah membiarkan Khalid bin Walid itu, seorang sahabat nabinya itu, dibiarkan begitu saja? Tapi tidak, Nabi Muhammad SAW lalu menjawab, "Hai Khalid bin Walid, janganlah engkau menjelekkan dia. Demi Allah," kata Nabi SAW, "dia telah bertaubat. Dia telah bertaubat. Kalaulah ada orang Madinah atau semua orang penduduk kota Madinah ini bertaubat, masih lebih besar, dan taubatnya dia lebih benar. Taubatnya lebih benar." Itu jawaban dari baginda Nabi SAW untuk membela seorang wanita susila yang sudah mau dihukum dan ia mengakui perbuatan dirinya sendiri. Saking benarnya taubatnya, kalau kata Rasulullah SAW saja dia sudah bertaubat, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah mewahyukan kepada Rasul bahwa wanita ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Tidak benar seorang wanita yang punya masa lalu kemudian dia berhijrah, bertaubat, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buka lagi lembaran baru, dia buka lagi tatanan kehidupannya yang baru.